Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Amin. Ayyuhal hadirun ikhwani wa akhawati fid din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dan henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih perkenankan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pada bulan yang penuh keberkahan ini, dan khususnya pada malam atau pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fid din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang patut kita renungkan, yang patut kita ketahui terkait amalan-amalan kita pada saat sekarang ini, yang kaitannya dengan 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fid din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kan tapi sebelum itu hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bermuhasabah, kita tanyakan, apakah benar kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah benar amalan-amalan yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang hendaknya kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fattabi'uni melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah syariat yang aku bawa. Yuhibbukumullah. Jika engkau melaksanakan itu semua, maka Allah akan mencintai kalian juga. Bahkan apa balasannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang maha pengampun dan maha penyayang.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seorang menyatakan bahwasanya dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang tersebut mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itulah yang paling diharapkan semua hamba, ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang hendaknya kita lakukan lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam hadis qudsinya, hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ada dalam Sahih Bukhari. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man 'ada li waliyan," qala Allah taala, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka pada hakikatnya dia telah menyatakan perang denganku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan apa? Bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu amalan-amalan yang aku sukai, yang mana amalan tersebut telah aku fardukan kepadanya, telah aku wajibkan kepadanya. Maka dalam hadits qudsi ini bisa kita ambil bahwasanya kita harus mendahulukan amalan-amalan yang wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan itulah yang memang Allah sukai. Ketika seorang melaksanakan segala yang Allah wajibkan kepadanya dan meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya, itulah sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dalam lafaz selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan kemudian hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang tidak aku fardukan akan tapi aku sunnahkan, hatta wahibbah, sampai aku mencintainya. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam hadis qudsi ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya selain amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib hukumnya kita lakukan, yang apabila seorang meninggalkannya dia akan berdosa, ada amalan lain yang sifatnya untuk melengkapi, untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib tersebut, yaitu amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyyakum, kaitannya dengan hari-hari kita selama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari dan 10 malam terakhir ini, Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, kemudian terutama pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan tersebut, Rasulullah lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dibandingkan 20 hari pada awal bulan Ramadan. Ini menandakan ikhwani wa akhwati fiddin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, bersungguh-sungguh untuk beribadah pada 10 hari dan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, terutama pada malamnya, ya. Karena dalam hadis yang lain Aisyah pun mengingatkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala fil ashri, maksudnya al-ashr al-awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ini hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah mengingatkan ketika Rasulullah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, maksudnya menahan diri untuk tidak mempergauli istri-istrinya karena sibuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malam pada 10 hari, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan maksud ahla lailahu di sini tidak menghidupkan selamanya, akan tapi mayoritas, lebih banyak pada malam tersebut, dari mulai setelah ba'da Isya sampai dengan sebelum fajar. Para ulama menafsirkan apa? Mayoritasnya. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam ada istirahatnya tersebut. Dan bahkan kita harus menjaga malam-malam ini, meskipun hanya sebentar saja. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada malam tersebut apa? Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk senantiasa apa? Untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam-malam ini merupakan malam yang mulia. Ada 2 sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini. Sebab pertama adalah bahwasanya ikhwani wa akhwati fiddin, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan hamba itu adalah dilihat pada akhirnya. Bukan ketika awal atau tengah, tapi ketika di akhirnya. Maka Rasulullah SAW ingin menutup bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan berbanyak amal soleh. Karena itulah yang apa? Yang menandakan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar. Dan sebab yang kedua tentunya ikhwani wa akhwati fiddin yang tidak kalah penting, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada 1 malam yang tentu ini lebih baik daripada 1000 bulan yang sudah kita tahu semuanya tentunya, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah 2 sebab kenapa Rasulullah bersemangat sekali pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Maka siapalah kita dibandingkan Rasulullah yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kita yang sebetulnya apa? Lebih berhak untuk melaksanakan, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Terkait malam Lailatul Qadar, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kaitannya dengan waktu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Ya, pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih apa? Lebih sedikit lagi. Akan tapi ikhwani wa akhwati fiddin, Rasulullah tidak membedakan malam yang ganjil dengan malam yang genap. Beliau tetap bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tujuannya bukan hanya malam Lailatul Qadar saja. Kan tapi tadi kita ingatkan ada dua tujuan. Ini yakni Rasulullah ingin menutup 10 malam terakhirnya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah tujuan yang kedua adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fiddin, hendaknya kita untuk memanfaatkan waktu pada 10 malam terakhir. Malam tadi malam yang ke-21. Masih ada kurang lebih 8 atau 9 malam lagi ke depan yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin malam tadi terlewat hanya beberapa saat saja melaksanakan ibadah, kan tapi mungkin di antara antum ada yang sudah mulai beriktikaf, itu tentu lebih baik. Kan tapi yang mungkin semalam tertinggal masih ada waktu, jangan putus asa. Karena malam Lailatul Qadar itu merupakan apa? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita bagi kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan kalau saya tidak salah hitung. Tapi ini apakah Allah katakan khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik. Allah alam berapa lebih baiknya ini. Dan mengenai malam Lailatul Qadar ini tentu ada disebutkan tanda-tanda yang akan apa? Yang terjadi, baik itu ketika malamnya ataupun ketika subuhnya, ketika paginya. Akan tapi ini jangan menjadi patokan kita untuk apa? Ketika malam, oh ini kayaknya suasana enak, kayaknya malam Lailatul Qadar ini. Padahal baru malam ke misalkan 23. Dan diyakini itu malam Lailatul Qadar. Maka apa akibatnya? Malam 24, 25, 26 dan selanjutnya mungkin dia malas lagi beribadah karena dia yakini malam 23 tadi malam apa? Lailatul Qadar. Ini musibah. Bukan ini maksudnya. Disebutkan tanda-tandanya supaya apa? Supaya kita lebih apa? Lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Bukan untuk apa? Sudah kita tahu, sudah kita yakini, maka kita tidak bersemangat lagi. Bukan ini tujuannya. Karena bisa jadi yang kita sangka itu kesalahan kita. Karena apa? Karena itu hanya pendapat kita saja. Ya, maka teruslah bersemangat. Jangan apa? Setiap malam mengira-ngira kayaknya ini malam Lailatul Qadar ini. Terus subuhnya tengok matahari agak redup ini, kayaknya tadi malam Lailatul Qadar ini. Udahlah besok selesailah itikaf saya. Enggak seperti itu. Tetap bersemangat dalam 10 malam terakhir, ikhwan. Ya, jadi ini peringatan untuk diri saya pribadi tentunya dan juga untuk antum semuanya. Janganlah kita mencari-cari apa? Celah sini ya, mencari-cari celah untuk apa? Mengira bahwasanya malam tersebut malam Lailatul Qadar. Karena Allah sembunyikan malam ini. Ya, setiap malam atau setiap tahun berganti terus malam Lailatul Qadar, tidak ditentukan. Ya. Tapi dalam hadis yang tadi bisa kita ambil bahwasannya apa? Malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Kan tapi pada malam yang genap pun kita harus apa? Terus juga giat beribadah kepada Allah. Supaya Allah catat amalan kita adalah amalan yang sempurna, ditutup dengan amalan yang apa? Yang baik. Dan tentu ikhwani wa akhwati fiddin, ada juga amalan-amalan yang apa? Sunnah. Tadi kita katakan bahwasanya dengan melakukan amalan-amalan sunnah itulah sebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan sunnah yang hendaknya kita lakukan pada malam 10 di akhir bulan Ramadan ini. Ya. Tapi apa? Dalam hadis qudsi yang tadi kita sebutkan, jangan sampai apa? Jangan sampai kita mendahulukan amalan yang sunnah dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Ya, sekali lagi jangan mendahulukan amalan yang sunnah dibandingkan amalan yang wajib. Contohnya apa? Misalkan bisa jadi antum melaksanakan i'tikaf di masjid, nggak pulang-pulang ke rumah, tapi anak istri antum kelaparan di rumah. Ini bahaya. Jangan sampai antum mengikuti jamaah yang suka keliling itu. Tetap antum penuhi juga apa? Hak-hak mereka, karena itu kewajiban antum. Hak-hak anak istri antum. Atau misalkan ada apa?
Orang tua antum juga di rumah yang butuh apa? Yang butuh bantuan antum sehari-hari. Maka ini pun tidak boleh disepelekan, karena birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini kewajiban seorang anak. Ya. Jadi kita harus cerdas dalam memilih apa? Amal ibadah. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Kalau sudah yang wajib semua terpenuhi, maka perbanyaklah amalan-amalan yang sunnah. Contohnya tadi misalkan i'tikaf, kemudian qiyamul lail, salat malam, ya, membaca Al-Qur'an, berzikir dengan zikir yang mutlak, ya. Fadhkurullaha dzikran katsira, Allah berfirman, maka berzikirlah, ingatlah apa? Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, ya. Banyak zikir-zikir yang apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Terutama berdoa kepada apa? Pada malam 10 akhir ini. Ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan mengenai malam yang 10 malam terakhir ini. Apa doanya? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan juga mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Inilah doa yang Rasulullah ajarkan, yang hendaknya kita perbanyak ketika apa? Ketika malam, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa-doa yang lainnya, silahkan anda berbanyak doa, berbanyak istighfar, berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Nah, siapa yang menghidupkan malamnya, maka Allah akan ampunkan dosanya. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar, maka telah Allah ampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Telah diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita anggap setiap malam ganjil itu apa? Sebagai malam Lailatul Qadar. Malam 23 nanti, 25, 27, 29, kita anggap malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jangan setiap satu malam tersebut kita lihat apa? Tanda-tandanya dan kita sangka itu malam Lailatul Qadar. Jangan, tapi kita sangka apa? Setiap malam ganjil ini supaya kita terus apa? Giat beribadah, bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan, baik itu yang wajib terutama, dan juga amalan-amalan yang sunnah tentunya. Naam, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Mungkin itu sedikit nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, berikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadanya, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي صومال وفي أفريقيا وفي أي مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيعة. دمر أعداء اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وزلزل أقدامهم وفرق جماعتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.